Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang mata kuliah multimedia yaitu desain grafis. Pengertian dari desain grafis. Pengertian desain grafis itu berasal dari dua buah kata yaitu desain dan grafis. Yang pertama itu adalah desain. Desain itu adalah sebuah proses atau perbuatan dengan mengatur segala sesuatu sebelum bertindak atau merancang. Sedangkan grafis adalah titik atau garis yang berhubungan dengan cetak-mencetak. Desain grafis itu adalah kombinasi kompleks antara kata, gambar, angka, grafik, foto, dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari seorang individu yang menggabungkan sebuah elemen sehingga mereka dapat menghasilkan sesuatu khusus yang menjadi nilai jual yang lebih. Kemudian seni dalam desain grafis itu. Seni itu ya desain grafis mencakup kemampuan kognitif, kinerja, motivasi, komitmen kerja, dan keterampilan visual termasuk dalamnya tipografi, ilustrasi, fotografi, dan pengolahan gambar. Dan yang terakhir itu tata letak. Materi selanjutnya itu ada kategori desain grafis. Secara garis besar, desain grafis dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, printing atau percetakan yang memuat desain buku, majalah, poster, pamflet, dan sejenis lainnya. Yang kedua itu ada web design, adalah untuk halaman web. Yang ketiga itu film termasuk CD, DVD untuk promosi. Yang keempat ada identifikasi logo. Yang kelima itu ada desain produk, pemaketan, dan sejenis lainnya. Selanjutnya itu ada proses perancangan desain grafis. Sebelum sebuah produk grafis dibuat dan ditampilkan kepada audiens, terdapat beberapa alur proses perancangan desain grafis. Yang pertama itu ada konsep. Konsep adalah sebuah pemikiran atau gagasan yang dituju atau maksud untuk audiens yang akan mendasari dalam perancangan desain grafis. Yang kedua itu ada media. Media adalah alat penyampai pesan. Setelah menerima konsep yang diberikan oleh klien, desain grafis akan memilih media yang cocok dan efektif agar pesan yang disampaikan diterima oleh audiens. Yang ketiga itu ada ide. Ide seorang desain grafis profesional yang harus kaya akan ide. Ide-ide tersebut tidak bisa muncul begitu saja, tetapi harus dicari dengan melihat, mencari, dan sehingga ia akan kaya wawasan luas dan menerapkan idenya dengan desain-desain grafis lainnya. Yang keempat itu ada persiapan data. Berbagai data harus kita siapkan dan kita kumpulkan dan dipilah sebelum diolah menjadi desain grafis. Yang kelima itu ada visualisasi. Visualisasi perpaduan yang menentukan keefektifan berbagai komponen warna, layer, finishing, dan lainnya. Yang keenam itu ada produksi. Setelah desain selesai, maka desain sebaiknya lebih dahulu di proofing atau print preview sebelum mesin cetak. Jika warna dan komposisi tidak ada kesalahan lainnya, maka desain Anda siap untuk diperbanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliana Dela Endri dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur desain grafis. Di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama, garis. Garis ini adalah unsur yang paling mendasar pada desain grafis. Garis ini tidak hanya mengenal kedalaman, tetapi hanya mengenal ketebalan dan panjang. Maka karena dari itu, garis ini sering disebut sebagai elemen satu dimensi. Kemudian yang kedua adalah bentuk. Bentuk terdiri dari dua jenis, yaitu bentuk geometris dan non-geometris.
Bentuk ini memiliki lebar dan tinggi. Kemudian yang ketiga, tekstur. Tekstur adalah corak yang adanya memiliki kasar, halus, dan lain-lain. Kemudian corak di sini tidak hanya dapat dilihat, tetapi juga bisa diraba dan dirasakan. Yang keempat adalah ruang. Ruang adalah jarak antara sebuah bentuk ke bentuk yang lainnya, yang bisa dibentuk menjadi ruang. Kemudian yang kelima, ukuran. Di sini terdapatnya sebagai contohnya adanya huruf. Di situ ukuran memiliki unsur yang menampilkan bentuk atau yang dapat dipublikasikan, dan ukurannya sesuai dengan hati kita. Kemudian yang selanjutnya, ilustrasi atau gambar. Ilustrasi atau gambar di sini adalah merupakan suatu tulisan yang adanya drawing, fotografi, lukisan. Di sini kita dapat menggambar menggunakan desain grafis, dan bisa juga menggunakan aplikasinya. Aplikasinya akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya apa-apa saja yang digunakan pada desain grafis ini. Ilustrasi ini serupa dengan teknik lainnya, tetapi ini berhubungan dengan subjek dan tulisan. Keseimbangan. Keseimbangan adalah keadaan atau kesamaan antara kekuatan yang saling berhadapan dan menimbulkan adanya kesan seimbang secara visual. Prinsip keseimbangan ada dua, yaitu keseimbangan formal atau simetris dan keseimbangan informal. Kemudian ritme. Ritme merupakan pengulangan unsur-unsur pendukung karya seni. Irama merupakan selisih antara dua wujud yang terletak pada ruang. Tekanan atau empasis. Penekanan dimaksudkan untuk menarik perhatian pembaca sehingga ia mau melihat dan membaca bagian desain yang dimaksud. Kemudian proporsi atau proportion. Proporsi dalam prinsip desain grafis merupakan perbandingan antara panjang, lebar, atau tinggi, sehingga gambar dengan perubahan proporsi sering terlihat distorsi. Yang terakhir adalah kesatuan atau unity. Kesatuan adalah kohesi, konsistensi, ketunggalan atau keutuhan yang merupakan isi pokok dari komposisi. Contohnya adalah ilustrasi, garis, dan teks diberi raster, sehingga memberikan kesan kesatuan terhadap pesan yang dimaksud.